PT CLP atau PT Cipta Laksana Prima adalah sebuah wirausaha yang bergerak di bidang desain. Wirausaha ini mengembangkan pasaran mereka dengan menggunakan digital marketing. CLP menggait 2077 pengikut di Instagram Production dan 966 pengikut di Instagram CLP Ideas. CLP menyuguhkan jasa desain bangunan hingga interior. Tak hanya itu, CLP juga bergerak di bidang workshop furniture dan pengadaan barang. Berikut adalah sekilas proses pengerjaan mereka. Di antara lain adalah rumah, kantor, salon, hotel, dan beberapa bangunan lainnya. Selanjutnya adalah cuplikan workshop furniture mereka, yang berlokasi di Depok dan Jepara. Dengan sekilas info tersebut, kami tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang CLP. Maka dari itu, kami adakan percakapan singkat dengan PT CLP. Kami dipertemukan secara virtual dengan Ibu Yolanda Harden, yang dapat dilihat selengkapnya sebagai berikut. Bertepatan dengan kesempatan kali ini, bersama dengan Bu Yola dan rekan-rekan semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan teman-teman semuanya. Yang pertama ada Nur Rahma Fitri, selanjutnya ada Nazilatul Hidayah, kemudian ada Rana Tridianisa Sabila, dan juga Ninggar Shiva. Nah, langsung saja untuk ngobrol-ngobrol kita, di sini akan membahas tentang wirausaha muda. Ibaratnya salah satunya, saya ketemu Bu Yola ini sebelumnya tidak sengaja, jadi kita scroll di YouTube, dan itu ada Bu Yola juga lagi wawancara ya Bu. Di sini kita akan sharing-sharing tentang usaha yang ditekuni oleh Bu Yola, dan juga sama dengan suaminya ya Bu, kalau tidak salah. Suami. Pertama, boleh sih Bu, Ibu Yola menceritakan sejarahnya dulu kok bisa mempunyai rencana sampai bikin usaha seperti ini, dan bidangnya itu mengapa memilih bidang ini juga gitu Bu. Boleh diceritakan? Boleh. Jadi sebenarnya aku juga dulu sama, aku arsitektur juga, kemudian suami aku itu lebih dia ke desain interior. Jadi awalnya sebenarnya bukan kuliah di arsitektur sih aku, jadi aku kuliahnya malah di pariwisata UI. Nah kemudian tapi nyangsrang kerjanya tuh, jadi aku les desain apa segala macam, arsitektur juga gitu. Terus sampai akhirnya kayaknya kuliah lagi di bareng sama suami aku gitu. Nah dia juga di Trisakti, tapi dia desain interior sih jatuhnya sebenarnya. Jadi sekarang kalau arsitekturnya kita ada karyawan. Jadi karyawannya juga memang teman-teman aku juga sih. Sebelumnya juga aku sempat kerja soalnya di kontraktor juga gitu. Nah, memang karena akhirnya kayaknya nemu passionnya di situ. Jadi ya udah kecemplung, terus suami bilang, ya udah yuk kita malah usaha aja gitu. Jadi aku keluar dari kantor aku ya 2019 deh, bener-bener kita bangun Januari, karena kan aku nikah tuh Januari ya. Nah itu udah langsung bikin PT berdua sama suami aku gitu. Itu sih sejarahnya mah, karena memang sebelumnya juga emang udah kerja di bidang kontraktor juga gitu, sama desain interior gitu. Mantap Bu. Itu berarti sudah mulai tahun berapa Bu berdirinya? 2019. Sebenarnya baru 4 tahun. Oh. Baru kok. Cuman memang kalau sebelumnya memang aku kerja di kontraktor, suamiku juga gitu. Cuman dia desain interior gitu. Jadi digabung aja, kita bikin sendiri gitu. Keren banget. Benar-benar bisa jadi motivasi kita buat kedepannya, soalnya juga bersinggungan dengan jurusan kita kan Bu. Iya, kalau misalnya untuk nyari pengalaman sih oke banget sih, karena ngebantu banget ya
kalau kerja dulu apa segala macam biar tahu di lapangan apa teknis segala macamnya karena butuh banget sih yang namanya pembelajaran sama administrasi juga karena jujur pas awal-awal pembuatan CLP sendiri itu benar-benar semuanya aku kerjain sendiri gitu jadi kayak laporan keuangannya bikin RAB sendiri gitu terus nyari material sendiri kemudian ke tukang-tukangnya juga sendiri gitu bareng tuh sama suami aku juga jadi bagi tugas jadi aku nyetir kemana dia nyetir ke apa lapangan aku ke nyari-nyari lah gitu nyari-nyari material segala macam itu benar-benar berdua banget gitu jadi capek sih tapi seru kan karena kan buat kita sendiri uangnya buat aku sama Iya. jadi kayak gitu aja sih sebenarnya awal mulanya ya gitu. Oke, baik. Terus untuk sekarang berarti yang megang atas nama siapa Bu untuk perusahaan itu dan mungkin berapa sudah ada berapa pekerja? Apakah dibagi per bidang atau bagaimana Bu? Iya, dibagi per bidang. Jadi kalau sebenarnya kan PT-nya ini kan PT Cipta Laksana Prima gitu. Sebenarnya aku daftarinnya pun gak cuman buat kontraktor. Jadi aku daftarinnya juga buat kayak si workshop juga, terus produksian juga. Jadi advertising itu ada kayak pendaftarannya banyak lah gitu ada buat pengadaan barang juga gitu jadi nggak melulu cuman buat kontraktor karena kan sempit ya gitu takutnya nggak bisa cakup yang lain gitu karena kan mikirnya mau ada yang bidang-bidang lain lah dan alhamdulillah memang berjalannya waktu nggak CLP desain doang gitu jadi sepanjang jalan kita apalagi pas kemarin corona itu kan ya pusing banget kita kan jasa sama jasa ya kita jual jasa jadinya jadi kayak kita pikir lagi apa lagi ya yang memang menunjang CLP desain dan memang bisa produksian juga akhirnya kita buka workshopnya satu di di Depok satu lagi di Jepara yang Jepara baru sih gitu nah 2 workshop itu kemudian itu CLP Ideas ya jadi kita PT-nya tetap satu, cuman ada dibagi-bagi ada CLP Design itu kontraktornya, kemudian CLP Ideas itu si workshop sama furniture-nya, desain interior lah. Kemudian ada production juga. Nah, CLP production itu lebih ke sebenarnya dia lebih ke pengadaan barang, kemudian bikin kayak lebih ke mainnya ke B2B sih. Jadi kliennya lebih ke Astra gitu-gitu. Nah, tapi bukan untuk kontraktoran dan desain interior. Jadi itu ada lagi orangnya gitu. Jadi karyawan lumayan kalau digabung-gabung sih udah 50-an lebih ya gitu. Kalau dari sekarang, tapi tetap teman-teman juga sih. Karena kan untuk masukan aja ya kalau misalnya sekarang ya cari yang memang udah kita kenal jadi dan sistemnya bagi hasil aku sama teman aku gitu jadi kebanyakan sih yang megang apa yang lain-lain itu juga memang teman-teman aku juga teman-temannya suami aku juga gitu boleh kalau ada yang mau tanya oh ya di awal aku nggak pakai modal loh buka ini Wow. berani aja jadi gini waktu itu malah aku punya ya memang kan karena memang aku udah kerja duluan ya jadi ada link karena awalnya nggak kerja di kontraktor juga jadi aku pernah kayak di agency juga pernah di mana jadi tapi memang kayak kutu loncat gitu loh yang kayak cuma 6 bulan gitu nah yang paling lama memang di kontraktor ini gitu jadi lumayan ada banyak temen-temen perkantoran gitu makanya aku awalnya malah canvassing-nya tuh benar-benar kayak nelfonin gue sekarang buka sendiri loh gini nggak pokoknya jangan malu deh karena kan nggak dosa ya nawarin jualan tuh atau apa itu jangan pernah malu karena memang halal-halal aja dan memang akhirnya ya kebukti maksudnya
dulu tuh memang se-canvassing itu sering, sekarang malah alhamdulillah maksudnya orang yang nyari gitu. Agak alhamdulillahnya gitu ya, kalau misalnya, kalau dulu tuh bener-bener yang kayak canvassing, meeting, apa, bener-bener keluar cari orang, apa segala macam, teman ngasih tahu kita gini-gini, terus akhirnya kan teman juga punya minta apa, kadang bantuin kita lah ya, kenalin apa segala macam. Kemudian dari kantor-kantor, aku dulu yang memang ini mau renovasi atau apa, kebantu banget sih, nggak perlu malu pokoknya kenalin aja kalau misalnya memang mau usaha ya, pasti ada jalannya, gitu. Awal memang susah banget sih, awal susah banget, cuman lama-lama, bisa kok, bisa. Alhamdulillah sekarang, CLP ya pasti kebanyakan kliennya ngubungin sih, kita nggak nyari, gitu, dari mulut ke mulut, gitu. Wih, ya Nazir. Suaraku jelas nggak? Jelas. Oke. Aku mau tanya ini sih terkait apa namanya awal banget itu, apakah karena emang pengen punya usaha sendiri atau Halo. cek Putus. ya tadi keputus ya? Iya, putus. Iya, terputus. Oh, ini aku mau nanya terkait ini sih, Bu. Tujuan berdirinya usaha itu lebih ke kayak emang pengen punya usaha sendiri atau emang pengen ada motivasi lain kenapa diriin usaha itu gitu sih, Bu. Mungkin boleh diceritain. Sebenarnya tujuannya nggak ada tujuan yang kayak bener-bener yang gimana ya? Tujuannya realistis sih sebenarnya ya, gitu. Jadi kalau misalnya kerja sampai kapan kita udah ketakar nih, gitu kan, karirnya ke sini gitu. Sebenarnya waktu abis nikah pun itu kayak ngobrol sama suami, kita kayaknya enak usaha sendiri ya gitu. Maksudnya lebih gimana ya? Bisa ngatur sendiri, kemudian kayaknya kita bisa sendiri, maksudnya lebih kayak, karena kita berdua nilai kayak kita punya potensi yang lain deh gitu, kenapa nggak coba gitu. Emang susah banget sih, emang susah banget dan memang, apa ya, memang nekat jatuhnya, karena memang nggak pakai modal sama sekali, bener-bener yang kayak ya udah buka-buka, modalnya cuma buat buka PT doang sih waktu itu. Bikin PT tapi belum langsung PKP ya. Belum PKP, jadi belum lapor pajak, jadi belum ada pajaknya. Jadi kayak ya udah ada PT-nya tapi belum ada rekening perusahaan juga, masih pakai rekening aku. Pokoknya mulainya semua pelan dulu. Kenapa ya? Karena pengennya aja sih. Kalau perusahaan kita ngayain orang, kalau usaha sendiri kita ngayah buat kita sendiri gitu. Lebih kayak gitu aja sih, karena memang tujuannya berdua ya. Ya udahlah buat kita berdua aja gitu, kita kerja bareng-bareng, lebih malah gimana ya, pasti ada plus minusnya sih ya, kerja bareng suami ya, berantemnya udah pasti selalu, tapi memang berantemnya kebanyakan karena kerjaan sih. Di rumah malah ya nggak ada kalau urusan keluarga, malah urusan anak aku, apa segala macem. Nggak ada, berantemnya urusan kerjaan. Gitu. Jadi, plus minus sih, gitu. Pokoknya tujuannya mah memang karena realistis aja sih. Jadi lebih pengen mempercuan keluarga sendiri gitu. dibanding perusahaan. Awalnya gitu. Tadi kan udah membahas manfaat usahanya bagi Bu Yola sendiri kan, ada motivasi dalam diri sendiri. Nah kalau misal ini Bu, manfaat usaha yang Ibu dirikan ini untuk masyarakat sekitar gitu, gimana ya Bu? Kalau untuk masyarakat sekitar, gini deh, ada tahun 2019 kayaknya belum banyak banget yang kontraktor tuh yang kayak ramah. Ya kayak memang Instagram sih memang sudah ada ya, cuman yang kayak Instagramnya ada banyak aktif gitu,
belum begitu banyak gitu. Aku ngelihat peluang di situ aja sih, sama orang awam dia tuh pengen bangun rumah itu kalau nggak tahu suka kadang ya kita tahu lah di ini suka banyak yang dibohongin tukang atau apa itu pasti banyak banget ya gitu. Nah jujur yang pakai apa yang konsultasi doang cuman kayak nanya-nanya doang sama CLP Design sih itu banyak banget. Jadi menurut aku adanya CLP Design itu memberikan informasi sih, konsultasi sama edukasi aja ke masyarakat gitu. Karena kadang kan ada yang memang mereka nggak ngerti gitu. Apa misalnya ngerjain ini gimana sih? Bukannya cuma gini-gini doang ya? Kok mahal banget? Kok kayak gini doang gitu? Apa sih mahal banget? Misalnya kayak bangun rumah ngedak gini doang kok mahal banget sih sekarang gitu. Emang ya kita di CLPI Design tuh biasanya untuk bikin RAB apa atau segala macam itu kan nanti kelihatan tuh harga material, kemudian harga jasa juga. Jadi memang kita jabarin semuanya satu persatu per pekerjaan kayak gitu. Jadi kita seringnya mungkin manfaatnya adalah lebih ke mengedukasi masyarakat sih ya. Jadi mereka biar nggak buta-buta banget untuk misalnya ya cuman hal kecil sih mau bangun rumah, mau renovasi rumah atau mau apa gitu. Jadi mungkin untuk oknum-oknum nakal nggak bisa nipu atau kayak gimana lah ke masyarakat gitu. Karena kan nggak sedikit yang pada ngomong apa susah banget nyari tukang yang oke, susah banget cari tukang yang trusted gitu, yang kayak gitu-gitulah. Jadi mungkin CLP Design bisa mengedukasi, kemudian menjaga apa ya amanah, karena kan pasti tanggung jawabnya di CLP kan, bukan di tukangnya gitu, karena kan yang apa pekerjanya CLP pasti kayak gitu. Lebih kayak ke situ sih Ninggar. Paling kayak gitu sih Ninggar. Lebih ke manfaatnya mungkin untuk ke masyarakat, lebih ke edukasi ke masyarakat tentang ya perkontraktoran dan persipilan supaya karena kan awam ya nggak semua bisa gitu. Oke, baik. Dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah mungkin karena kan bahasa tukang sama bahasa kita beda loh. Iya. Iya, betul. Bisa kan? Kalau bahasa tukang sama bahasa kita tuh ke klien aja beda. Ntar dia tukang apa, ini apa, paling susah tuh ngurus tukang deh. Aduh. Kalau misalkan tukang nih, kalau Ibu ambil tukangnya tuh dari mana, Bu? Apakah dari tetangga atau dari kenalan orang atau gimana, Bu? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk tukang, aku pegang kepalanya aja, si mandornya. Jadi ada orang aku, dia kepala teknisinya ya, si COO-nya itu operation, namanya Pak Kasirin. Memang dia dulu udah cuma lumayan cukup tua sih. Jadi dia itu kenalan, memang aku dulu di kontraktor dulu aku yang lama gitu. Jadi dia kepala proyeknya lah. Jadi aku kerjasama sama dia. Dia dulu memang sempat bekas nukang, kemudian tapi dia mau belajar, kemudian dia jadi mandor, kemudian dia bisa jadi head teknisi. Itu benar-benar tanpa kuliah gitu. Jadi memang aku percayain sama dia. Pasukan dia banyak banget sih. Dia dari mana ya? Brebes deh kalau nggak salah. Kampungnya dia ambil dari situ sih. Kebanyakan memang teman-temannya dia atau saudaranya dia sih yang paling banyak. Untuk tukang. Kalau untuk workshop banyak dari Jepara. Kalau lokasi workshopnya sendiri tuh Jeparanya di bagian mana, Bu? Aku lupa ininya, nanti aku kirim sendlog itunya deh, sendlog locationnya ya. Aku lupa. Yang aku tahu yang di Depok. Kesibukan. Jujur yang di Jepara aku belum pernah ke sana. Yang pernah suami aku. Jadi boleh diajakin ke sana Bu nanti. Karena kan baru bulan ini buka banget, bulan apa tuh ya?
bulan Juni kalau nggak salah deh, bulan Juni tahun ini. Jadi belum ke sana aku. Jadi terakhir tuh karena ada proyek ngerjain interior hotel, jadi butuh 2 workshop biar lebih cepat gitu. Jadi kita bukain di Jepara, itu juga saran dari kepala workshop kita juga sih. Jadi memang orang Jepara langsung gitu. Maksimal berapa lantai sih Bu kalau Ibu sendiri? Sekarang sih untuk CLP cuma 4 lantai ya, karena kan memang aku nggak ngambil SUJK. Memang bukan buat yang besar, paling ruko-ruko 4 lantai atau rumah gitu. Aku cuma ngambil itu doang, karena kan aku juga nggak mau yang seribet itu. Nah, kalau untuk proyek sendiri, aku pernah ikut proyek bikin yang di itu BNI, yang tapi bagian interiornya ya. Kalau untuk struktur aku nggak mendalami banget. Jadi waktu itu yang di BNI Sudirman yang baru. Untuk paling tinggi sih gitu, itu sekitar 50-an ada kayaknya. Cuman aku bagian dalam aja, bukan struktur ya. Gitu. Oh iya. Kalian struktur-strukturnya gitu nggak sih? Iya, struktur, Semangat ya estimasi hitungnya ya. biaya Bu. Barangkali mau direkrut nanti Bu kalau udah lulus. Ini saya mau tanya nih, tadi kan kita udah bahas tentang manfaat, terus sama pemulaian dari usaha ini. Nah, untuk proses produksinya sendiri itu gimana ya Bu, dari usahanya Ibu sendiri itu proses produksi untuk dari produsen ke konsumennya gitu Bu? Prosesnya Iya. dari mulai si klien hubungin kita atau kita yang hubungin klien berarti ya. Oke, kalau misalnya mulai prosesnya biasanya entah klien yang hubungin kita atau kita yang hubungin klien, biasanya itu ntar abis meeting kita dapat briefing sih. Meeting itu kan briefing ya, lebih ke kayak aku pengen kayak gini nih, desain pengen rumahnya, misal rumah ya, pengennya kayak gini segala macam gitu. Oke, kita bikinin desain. Aku survei itu free, jadi aku survei, aku liatin dulu misalnya tanahnya atau renovasi. Kemudian ketika memang sudah disurvei, kita buatkan desainnya. Kemudian pasti kan ada meeting lagi ya, kita presentasi desainnya. Dia sudah oke sama desainnya, baru aku keluarin RAB. Gitu. Ketika aku udah keluarin RAB, kita udah deal segala macam, ketika memang sudah deal di RAB, desain pun juga sudah deal, itu langsung pekerjaan sih mulai. Kayak gitu aja sih. Gampang, sebenarnya simple sih, kayak gitu aja. Cuman teknisnya mungkin kalau misalnya di lapangan mungkin yang berbeda, yang mungkin banyak ya. Cuman itu pasti nanti aku pas di lapangan tuh pasti ada berita acara pertama, kedua, ketiga, berapa kali tergantung dari termin pembayaran biasanya. Cuman kalau untuk kantor biasanya aku 3 kali. Untuk renovasi tenan biasanya aku cuman ini sih, kantor-kantor yang di gedung itu biasanya 3 kali BAST gitu. Kayak gitu. Dari CLP itu kan ada beberapa bidang, kan tadi ada beberapa bidang kayak desain sama yang furniture ya Bu? Ada 2 itu aja sih kalau berhubungan sama yang arsitektur dan desain interior. 2 itu aja. Untuk furniturnya itu berarti ada pabriknya sendiri ya Bu? Iya, ada workshopnya. Jadi workshopnya itu tadi yang aku bilang ada di Jepara sama di Depok, di Jalan Louis Nabung 39, nomor 39. Di situ. Gitu. Itu sebenarnya workshop kayak kalau misalnya furniture ya lebih ke kitchen set, lemari, terus meja. Ya bikin-bikin perabotan gitu sih kebanyakan. Berarti sering juga kalau semisal nih Ibu pas ada proyek interior itu sering bisa sinambungan gitu nggak Bu? Kan itu berarti 2 kali lipat dapatnya. Iya emang gitu maksudnya. Karena biasanya kan dulu awal-awal enggak kan, kayak kerja sama vendor kan.
Tapi sekarang punya sendiri jatuhnya jadinya harganya jauh lebih murah, lebih bersaing kan, gitu. Jadi iya untungnya juga lebih 2 kali lipat jadi ya sudah gitu. Jadi ya alhamdulillah ngebantu dua-duanya sih gitu. Iya bener, nggak pusing. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Aku mau tanya lagi sih. Mungkin Boleh? ya. Mau tanya Bu, kalau buat target sendiri ini tuh emang udah target dari usaha dari perencanaan awal mungkin pengen bikin bisnis ini nih, mau menciptakan bisnis ini gitu. Nah, ini udah sampai di titik target yang diinginkan atau emang nggak nyangka kalau bakal sejauh ini gitu sih Bu? Atau mungkin ada target-target lain yang pengen dicapai lagi, ngembangin lagi gitu aja sih dari aku. Oke, makasih ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau awal nggak nyangka sampai kayak gini awalnya ya. Maksudnya cuman paling ya udahlah paling biasa gitu. Cuman memang ditargetkan ya harus oke aja gitu. Cuman sekarang sih targetnya jadinya lebih ke bener-bener harus jadi kayak pengennya emang bener-bener bikin kantor ya. Gitu, karena sekarang kantornya masih di workshop nih, gitu. Jadi kan kalau aku pun malah jarang ke kantor. Aku pasti ke proyek atau meeting, gitu. Jadi pengennya malah bener-bener ada office-nya gitu dan bener-bener yang targetnya ya. Targetnya mah bener-bener nggak cuman mau dibagi 2 sih, mau residensial sama 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 office dibedain gitu, karena sekarang masih digabung dan cukup pusing gitu. Soalnya kan kliennya beda nih. Yang residensial itu jauh lebih sulit sebenarnya dibanding office. Karena kalau office kan duitnya duit kantor ya, orang ngeluarinnya nggak berasa loh. Bedanya itu. Tapi kalau duit yang apa namanya residensial itu jauh lebih sulit. Kenapa? Karena mungkin dia ngerasa punya uangnya sendiri karena itu uangnya dia sendiri gitu kan. Dia pengennya pasti pengennya gue lah gitu, pengennya saya nih gitu. Jadi itu bedanya. Lebih ke situ sih. Itu jadi mau aku bedain sini kayaknya. Soalnya masih kecampur banget nih. Ini tuh ini tuh direkam ya. Nanti ditonton atau gimana sih? Atau disunting-sunting? Bu. Jadi kita Malu lupa bilang kalau tadi dikasih di dosennya awal. kayak gini dapat tutup aku ini banget. Apa padanya banget. Maaf ya. Gak apa-apa Bu, yang penting yang disampaikan itu kita paham gitu. Dan buat jadi motivasi kita juga. Keren gitu loh, maksudnya kan dari nol, bahkan tadi disampaikan apa itu tanpa modal dan lain sebagainya. Emang semua kalau modal nekat kita bisa sih, yang penting itu nekat Nggak aja pakai dulu modal lah. karena Iya. tahu nggak karena kan pekerjaan itu karena ada DP-nya kan. Kamu cari yang ada DP-nya lah. Jadi nggak pakai modal, pakai DP orang. Gitu. Jadi ya usaha yang nggak pakai modal emang benar. Gitu awalnya. Ya, ya. DP-nya Berarti dari orang. kalau DP-nya dulu pertama kali 50% atau berapa persen, Bu? Dulu alhamdulillah 50% sih mintanya langsung. Karena dulu pertama kali itu ruko sih. Pertama kali project tuh kantor sih kantor, cuman ruko gitu. Jadi masih terbilang kantor. Jadi masih bisa rumah gitu. Kalau rumah kadang dia dibagi per termin gitu kan. Banyak biasanya. Berarti kalau sampai sekarang itu sudah ada berapa project, Bu? Sudah sampai berapa project kira-kira? Nggak ngitung loh aku. Lumayan sih. Lumayan sih kalau rumah lumayan ke kantor ya alhamdulillah cuman memang sempet ke stop tuh memang di Corona 20 tuh. Jadi lagi asik-asik di awal-awal bulan tahun tuh, di awal tahun saat
Januari sampai April, tapi sempat corona, bener-bener break banget. Nah, mulai kerja lagi tuh November deh, kantor juga. Karena sempat tuh lagi ngerjain kantor, bener-bener kayak kantor nggak ada yang nempatin kan waktu itu. Jadi buat apa gitu. Jadi aduh, orang-orang pada ikat pinggang. Banyak yang di hold, banyak yang di itu waktu itu, banyak yang di stop. Gitu. Kayaknya udah hampir 1 jam kita berlalu ya Bu. Jadi Iya. sangat keren banget sih motivasinya buat kita generasi muda ke depannya. Ya maaf juga aku ya kalau bahasanya ini udah kecampur tukang kali aku ya gitu. Jadi nggak sudah paham sistematis jawabannya gitu. Maaf ya. Iya paham Bu. Thank you juga ya. Iya terima kasih. Iya, kasih banyak Bu See you Yola. Bu. Sampai bertemu. Thank you. Ya. Sekarang udah pada tingkat akhir. Iya semester 7 Bu. Oh udah pada magang? Pada lagi magang atau gimana? Oh iya. Waduh semangat deh. Semangat deh magang.